Pemirsa, hingga saat ini tim penyidik KPK belum memeriksa Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam tersangka dugaan kasus korupsi penerbitan surat keputusan izin pertambangan di Sulawesi Tenggara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Tika Beremau dan Andrianto langsung dari gedung KPK Jakarta. Tika, bagaimana perkembangan penyidikan kasus korupsi izin pertambangan yang menjerat Nur Alam? Ya, Egan, hingga ditetapkan menjadi tersangka pada Selasa lalu, KPK sampai saat ini belum memanggil Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam untuk diperiksa, di mana Nur Alam ini menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerbitan surat izin tambang kepada PT Anugrah Harisma Barakah di Sulawesi Tenggara. Dan Nur Alam ini diduga telah menyalahgunakan wewenangnya selaku gubernur dalam memberikan izin pertambangan kepada perusahaan tersebut dan diduga menerima komisi atau imbalan dari penerbitan surat izin tersebut. Nur Alam ini sekedar informasi bahwa dia pernah menjadi salah satu kepala daerah yang tercatat memiliki jumlah atau rekening yang mencurigakan, dan hal itu sempat dilaporkan dari pihak PPATK kepada pihak Kejaksaan Agung pada tahun 2014, di mana dalam laporan tersebut PPATK mencantumkan ada jumlah uang atau dana sebesar kurang lebih 4,5 juta US dolar atau setara dengan 50 miliar rupiah yang terdapat di rekening dari Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam ini dari sebuah perusahaan perdagangan nikel di Hong Kong. Namun karena dugaan tersebut tidak dapat terbukti, maka hal tersebut tidak berhasil untuk dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan karena pernah diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Maka pihak KPK saat ini juga tetap berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung dalam menangani kasus Nur Alam. Dan Egan, memang terkait kasus ini juga kemarin KPK telah memanggil ada kurang lebih 10 saksi yang diperiksa, baik dari Pemprov Sulawesi Tenggara, dari pihak bank dan asuransi yang dinilai terkait kasus ini, serta pihak pengusaha pertambangan. Dan memang pemberian izin tambang ini memang dinilai KPK juga menabrak sejumlah aturan karena adanya kawasan hutan lindung menjadi area tambang dari PT Anugrah Harisma Barakah. Diketahui ada sekitar 550 hektar bagian kawasan hutan lindung di Sulawesi Tenggara yang masuk dalam area lahan tambang. Egan. Tika, berkaitan dengan kasus ini disebutkan ada 300 izin pertambangan yang bermasalah. Apakah kemudian ini menjadi fokus KPK dalam melakukan penyidikan kasus ini? Ya, Egan, benar sekali bahwa akibat dari kasus ini atau dampak dari kasus ini menjadi fokus dari KPK saat ini menindaklanjuti pernyataan dari salah satu pimpinan KPK, yaitu Alexander Marwata beberapa waktu yang lalu, yang mengatakan bahwa saat ini di Indonesia sendiri ada kurang lebih 3.000 izin tambang yang dinilai bermasalah, dan KPK tidak hanya berhenti pada kasus dugaan korupsi izin pertambangan yang melibatkan dari Gubernur Sulawesi Tenggara yaitu Nur Alam, yang sebelumnya juga telah dikonfirmasi oleh salah satu pimpinan KPK yaitu Laude M. Syarif pada hari Kamis kemarin. Mengenai masalah perizinan yang bermasalah ini juga KPK saat ini masih berkoordinasi dengan baik pihak BPK maupun PPATK dalam menelusuri aliran dana. Dan memang, Egan, informasi yang kami dapatkan sebelumnya Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sudah dicegat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk berpergian di luar negeri. Pencegahan dilakukan setelah Nur Alam ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi terkait pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara periode 2009 hingga 2014. Nur Alam dicegah ke luar negeri untuk 6 bulan ke depan. Nur Alam diduga menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan surat keputusan persetujuan percadangan wilayah pertambangan, persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi, dan SK persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah. Perusahaan tersebut yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana di Sulawesi Tenggara.
KPK menyebut penerbitan SK dan izin tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, KPK juga menyebut Nur Alam menerima kickback atau suap dengan mengeluarkan SK tersebut. Pada Selasa tanggal 23 Agustus yang lalu, ia diketahui sudah menerima uang suap dari PT Anugrah Harisma Berkah sejak 2009 hingga 2014. Uang suap tersebut diberikan agar Nur Alam mengeluarkan SK persetujuan pencadangan wilayah pertambangan eksplorasi, SK persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi, dan SK persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi buat PT AHB. PT AHB diketahui perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombanas, Sulawesi Tenggara. SK diduga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Nur Alam disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nama polisi semua.